إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan, yaitu fardu wudu yang ketiga. Yang sebelumnya sudah kita bahas. Fardu wudu pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh wajah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, as-salisu waslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima, yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, bersamaan dengan atau sampai ke dua siku, wa ma 'alaihima, dan semua yang ada yang di atas dari kedua tangan tersebut, ya. Dalil yang mendasari hal ini sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu di ayat wudu Al-Maidah ayat 6. Allah SWT berfirman, wa aidiyakum ilal marafiqi, ya, yaitu perintah untuk membasuh, yaitu tangan-tangan, ya, sampai marafiq, ya, dari siku-siku, ya. Tadi sudah kita sebutkan faghsilu wujuhakum. Kemudian di sini juga ada wa aidiyakum ilal marafiqi. Di samping itu juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antaranya adalah hadis dari Utsman radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan summa ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasa marotin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh tangan kanan beliau sampai ke siku 3 kali. Summa ghasala yadahu al-yusra misla dzalik. Kemudian juga membasuh tangan beliau yang kiri semisal itu, ya. Marafiq ini jamak dari mirfaq, ya. Ini jadi siku-siku, ya. Siku-siku. Di dalam hadis, di dalam ayat disebutkan wa aidiyakum ilal marafiqi, ya. Ila di sini maknanya adalah ma'a, ya. Ila maknanya apa? Maknanya ma'a, ya. Kenapa bisa maknanya ma'a? Ya, karena ditafsiri atau dijelaskan oleh hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim, ya, di situ disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan annahu tawaddo'a fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu'a thumma ghassala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil adud. Beliau berwudu kemudian membasuh, ya, yaitu wajah beliau, ya, kemudian menyempurnakan wudu, menyempurnakannya, kemudian membasuh tangan kanan sampai, yaitu masuk ke lengan, ya, sampai masuk ke lengan atas. Summa yadahu al-yusra hatta asyra'a fil adud. Kemudian sama, ya, tangan yang kiri sampai masuk ke area lengan atas. Summa masaha ra'sahu summa ghasala rijlahu al-yumna hatta asyra'a fis saqi. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai masuk ke area betis. Kemudian summa ghasala rijlahu al-yusra hatta asyra'a fis saqi. Kaki kiri juga demikian. Summa qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya. Maka di hadis tadi disebutkan
asro'a masuk. Jadi ketika membasuh tangan itu sampai masuk area lengan, otomatis itu melewati apa? Melewati siku. Nah, dengan demikian siku harus dibasuh. Masuk ke area tangan dan harus dibasuh. Ya, beliau mengatakan wa ghuslul yataini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Dan apa-apa sesuatu yang ada di kedua tangan tersebut. Baik, kemudian apa yang ada di kedua tangan? Ya, misalnya bulu. Misalnya tangannya bulunya tebal. Ya, tetap harus terkena. Bulunya harus dibasuh, kemudian tangan kulit di bawah bulu, bawah rambut juga harus dibasuh. Kemudian atau misalnya ada jari tambahan, misalnya jari normalnya 5, kemudian ada yang punya jari 6 misalnya, maka ini juga harus dibasuh. Kemudian ada daging-daging, misalnya ada daging yang membengkak, ada daging tumbuh dan seterusnya, di area kedua tangan juga harus dibasuh. Bagaimana kalau seandainya qadarullah, ya, misalnya terkena musibah, ya, misalnya tangannya terpotong, ya. Maka kalau terpotong di area lengan bawah, ya, area tangan, maka sisanya wajib dibasuh. Ya. Misalnya terpotong di area lengan bawah ini, maka sisanya wajib dibasuh. Sisa yang ada wajib dibasuh. Ini karena ada kaidah yang mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah itu tidak bisa gugur dengan ada yang sulit. Kalau yang sudah terpotong tentu nggak bisa dibasuh karena sudah terpotong. Nah, bagaimana dengan sisanya wajib dibasuh. Ya. Allah SWT berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah, yaitu kalian pada Allah semampu kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Maka selama masih mampu maka dilakukan. Nah, kemudian kalau misalnya terpotong di persendian sini, ya, persendian, maka nanti dibasuh yaitu ujungnya, ya. Maka dibasuh ujungnya. Itu ujung sini, maka kalau dia terpotong di persendian maka ujungnya wajib dibasuh. Kemudian seandainya lagi, ya, yang terpotong adalah bagian lengan atas. Bagian apa? Lengan atas. Maka kalau ini, ya, tidak ada kewajiban untuk membasuh lengan atas tersebut, kan, tapi hanya disunahkan saja, ya. Disunahkan untuk membasuh, yaitu disunahkan membasuh lengan atas sama masih tersisa, ya. Nah, tujuannya ada agar anggota wudhu ini tidak kosong, ya, tidak kosong dari basuhan, dari apa, toharoh, ya, sehingga ketika yang terpotong adalah bagian lengan atas, maka disunahkan untuk membasuh, disunahkan untuk membasuh lengan atas, tapi tidak ada kewajiban. Itu berkaitan dengan yaitu membasuh, ya, kedua tangan. Ya, jadi dibasuh kedua tangan sampai siku-siku, dan hal-hal yang ada di kedua tangan tersebut, ya, tadi misalnya rambut dan seterusnya, hal-hal yang lain, ada jari tambahan, kemudian daging yang tumbuh, kemudian masuk dalam juga adalah kuku, ya. Meskipun kukunya panjang harus terkena kukunya, karena itu adalah bagian dari yaitu tangan, ya. Kemudian yang berikutnya, fardu wudu yang berikutnya, yaitu yang keempat, ya, ar-rabi'u mashu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rin fi haddihi, ya, yaitu mengusap, ya, sebagian dari kepala, baik itu
kulit ya atau rambut, karena kepala ini bisa berupa kulit ya, bisa berupa di situ ada rambutnya ya, bisa kulitnya atau rambutnya yang masih dalam batasan kepala, yang masih dalam batasan apa? Kepala. Dalilnya adalah masih sama di ayat wudu. Allah berfirman, wamsahu biru'usikum ya. Maka usaplah kepala-kepala kalian. Ada huruf ba di situ menunjukkan sebagian ya, dalam mazhab itu dimaknai di situ ba-nya adalah untuk sebagian, sehingga sah saja mengusap ya, sah saja mengusap yaitu kepala meskipun sebagian, tidak ada kewajiban mengusap seluruhnya diusap lebih bagus, itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Akan tapi untuk agar sah maka cukup dengan sebagian saja di bagian manapun juga, karena ada dalil yang menunjukkan di dalam hadis Al-Muwirah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya, jadi sebagian dari kepala. Kemudian juga mengusap imamah, yaitu sorban beliau yang diikatkan di kepala. Maka Nabi SAW mengusap ubun-ubun ini menjadi dalil bahasanya bolehnya mengusap sebagian kepala saja. Dan tadi disebutkan fi hadihi, rambut yang dalam batasan kepala ya. Maksudnya bagaimana? Boleh kita mengusap rambut kepala asalkan rambut itu masih dalam batasan kepala. Ketika rambut itu kita julurkan ya, rambut ketika kita julurkan masih dalam batasan kepala, maka bisa kita usap. Contohnya begini, kalau misalnya ada rambut ya, misalnya seperti ini rambut ya, ini rambut ini kita julurkan ya, ternyata kita julurkan sampai ke jabha, sampai ke kening. Nah, boleh nggak kita mengusap yang sini saja? Maka nggak boleh. Kita mengusap yang sini saja nggak sah, karena ini tidak dalam batasan wajah. Jadi sah ketika mengusap sebagian rambut masih dalam batasan wajah, misalnya di sini. Ya. Tapi kalau ini kita julurkan, yang kita usap adalah bagian sini, ya ini tidak sah. Karena apa? Karena rambut tersebut sudah melampaui batas kepala. Ya, asalkan rambut tidak melampaui batas kepala, maka masih sah diusap ya. Kemudian untuk rambut ini diusap ya. Tadi di fardu wudu sebelumnya untuk wajah kita basuh ya, tangan kita basuh, rambut kita usap ya, rambut kita usap. Yang paling penting adalah sampainya basah pada rambutnya. Bisa diusap atau bisa kemudian misalnya ketetesan air. Nah, ketetesan air itu juga sah. Dan tidak diwajibkan, tidak harus memakai kemudian dari tangan kita ya. Para fuqaha mengatakan bisa saja misalnya dengan kain, ada kain basah nih kita tempelkan, itu bisa. Kemudian tidak mesti kemudian digerakkan, artinya tangan basah kemudian kita tempelkan, nah ini sudah sah ya untuk dalam cakupan yaitu mengusap kepala. Jadi tidak mesti dia ada gerakan dan tidak mesti dengan menggunakan tangan. Itu demikian yang yang disampaikan oleh para fuqaha. Intinya basah itu sampai ke kepala, basah sampai kepala, baik itu ke rambut kepala ataupun ke kulit kepala. Demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini berkenaan dengan rukun wudhu ketiga, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku, dan rukun keempat mengusap sebagian kepala ya, baik itu rambut ataupun kulit. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita pahami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.